Miss Audur Linda. Wah. Halo, saya nama Audur Linda. Say salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Cek. Perkenalan diri. What is your name? Saya nama Audur Linda. Audur Linda. Complete name. Audur Linda Sonidottir. Modern. Cek. Audur Linda sanitizer. Berapa lama di Indonesia? How long you stay in Indonesia? 1 year. 1 year. In Indonesia, 1 year. Yes, in Bali. In Bali. 1 year. Yes. In Jakarta? 3 weeks. 3 weeks. Yes. And 3 weeks. Jakarta. Oh, good. Dia baru 2 hari. 2 hari. Di pintu. Coba mas-masan minggir dulu, mbak-mbaknya agak ke sini. Pak RW agak sini Pak RW. Senengannya wedoan banget sih RW ini. Ini loh, katanya ini karo aku. Sini Mbak sini. Mbaknya sini. Sing ngajari Gus. Urung yo. Sini Mbak, Dok, sini Dok. Sini Mas. Kalau empet-empetan Panglima suka kok. Ya. Apalagi RW-nya. Audur kayak mana? Maju dikit sini. Ini bule dari Aslandia. Before Christian, atheist, and no Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita mulai kajian kita malam hari ini bersama warga Sarkem dan Laskar Jogja serta Romli, rombongan liar. Ada juga yang Romli, rombongan lillahi ta'ala. Juga anak-anak saya dari PGM, pengajian Gus Miftah. Kita mulai dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ada bab ini Be. Ini Mas ini. Selanjutnya saya minta hadiah Fatihah untuk semua keluarga kita yang sakit, wabil khusus Koh David dan bapaknya Mas Indra yang baru saja keluar dari rumah sakit. Dan siapapun malam hari ini yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Dikembalikan sehat seperti sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Siapapun malam hari ini yang mempunyai persoalan hidup, apapun masalahnya, Allah akan memberikan jalan keluar dan solusinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita semuanya dipertemukan di satu tempat yang barangkali bagi orang tidak lumrah, tapi bagi kita cukup lumrah. Sebelum saya mulai kajian saya, oh ya saya lupa, di sini ada juga hadir Wasekjen PBNU, guru saya Mas Imam Pituduh. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini sutradara yang besok insya Allah akan membuat film tentang story life Gus Miftah ngaji di Sarkem dan di klub malam. Nanti kita akan banyak butuh figur-figur untuk mengisi film tersebut.
Nah, jadi rencana Pak RW juga akan kita libatkan sebagai germo insya Allah nanti ya. Tapi sebelumnya saya mulai, saya minta Pak RW untuk sambutan 1 jam. Kepada Pak RW dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore malam hari ini kita bisa berkumpul di Balai RW dalam rangka pengajian kita secara rutin. Semoga dari ibu-ibu bisa menerima apa yang disampaikan oleh Gus Miftah sehingga bisa untuk sambut di bekal kemudian. Amin. Dan juga Gus Miftah selalu sehat, bahagia dan banyak umatnya. Amin. Dan demikian karena sudah rutin, saya kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih Pak RW, di sini saja. Karena saya nanti akan minta tanggapan Pak RW, sekian lama kita pengajian, kira-kira ada manfaatnya atau enggak lah. Nanti yang menjadi saksi hidup salah satunya Pak RW ini. Nah, makanya saya pesan sama Pak RW, kalau besok Pak RW masuk surga, saya belum ada, tolong dicari. Ya kan? Dan kalau saya masuk surga, Pak RW belum ada, insya Allah enggak tak golei. Tak golei. Walaupun saya yakin, walaupun sama-sama di surga, besok saya tidak akan ketemu dengan Pak RW. Kenapa? Karena saya di atas, Pak RW di bawah. Nah, beda weh. Ngomong gue gak ngelonte agora. Jadi saya coba minta persaksian kawan-kawan yang ada di sini sebelum saya lanjutkan. Hari ini bahasa yang viral di medsos itu, mohon maaf dalam tanda kutip, lonte. Pernah tidak kira-kira dalam pengajian kita saya manggil, mohon maaf, mbak-mbak yang ada di sini dengan sebutan lonte? Seingat saya belum pernah. Gimana Pak RW? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya selalu memanggil mereka dengan istilah warga Sarkem, warga Balai RW. Demikian juga dengan teman-teman Laskar. Teman-teman Laskar ini latar belakangnya, ya mohon maaf, saya dapat informasi banyak dari Panglima. Ada yang mantan mucikari, ada yang mantan germo, ada yang copet, ada yang tukang parkir, ada yang mantan maling, bertato, dan lain sebagainya. Tapi semua ketika pengajian kita lihat sama. Karena satu, bahwa salah satu tugas kiai itu adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Memandang kalian semua dengan kacamata kasih sayang. Makanya ketika saya memandang kalian, itu tidak ada kebencian sama sekali. Kalau hari ini ada orang yang lagi diviralkan, yang menghajar abahmu ini, habis-habisan, tentang Gus Miftah ternyata senang lonte dan lain sebagainya. Iya, saya jawab, iya saya senang. Senangnya di mana? Coba kita lihat. Bagaimana saya tidak senang? Orang-orang seperti kalian masih meluangkan waktunya untuk pengajian, betul? Bagaimana saya tidak senang? Orang-orang seperti kalian masih belajar Islam, masih belajar untuk mempertahankan iman, masih belajar untuk bermusuhan dengan setan, walaupun kita identik dengan kemaksiatan. Itulah yang membuat saya senang. Walaupun sebenarnya ketika saya bilang bahasa, ya pengajian di Sarkem itu pengajian paling menyenangkan sedunia, karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itu sudah 20 tahun lalu. Dan kalau kemudian kawan-kawan di sana katakanlah bervitamin, coba kalian lihat, mbak-mbaknya kalau pengajian itu semuanya berjilbab. Bahkan mereka pakai masker. Bukan karena takut dengan corona, mereka cangkemnya merongos. Bukan mereka apa-apa, tapi karena takut kena kamera. Ya, saya sangat menghargai mereka. Jadi kalau orang bilang pengajian di Sarkem itu seksi dan lain sebagainya, wiki dolano ini silahkan main ke sini. Coba nanti teman-teman kameramen itu disorot sedikit. Coba bahwa mereka itu pakaiannya normal. Siapa bilang mereka itu seksi? Itu hanya bahasa panggung saya yang yang di dalamnya ada sindiran. Sindiran itu apa? Sarkas, nyinggung bagi orang yang cangkemnya nyinyir. Masa anak Sarkem ngaji? Ini kita buktikan. Bahwa kemudian saya sangat senang dengan mereka apa? Mereka orang-orang terpilih. Coba tadi saya liwat. Saya dikasih tahu sama Panglima sama Babe Putut dulu. Bagaimana kemudian
ketika kita pengajian seperti ini, aktivitas yang ada di lingkungan balai RW Sarkem ini semuanya berhenti. Betul Pak RW ya? Mereka yang seharusnya buka jam segini, sudah ada tamu datang, ditutup demi menghormati pengajian ini. Mereka yang sudah buka lapak biasanya jam segini, tamu-tamu nunggu di luar belum berani masuk. Kenapa? Karena khawatir konangan Gus Miftah. Jadi dulu ada cerita toh, kita ngaji, ada tamu, belum selesai pengajian, dia datang. Langsung delik-delik, waduh ana Gus Miftah gitu loh. Waduh ana Gus Miftah. Dia salah. Seharusnya kalau dia datang, pas saya pengajian, seharusnya langsung masuk. Kenapa? Minimal bisa minta gratisan kan yang ngono. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya hari ini pengen belajar kita semuanya menata hati. Bagaimana kemudian ketika kita dibicarakan oleh orang lain? Bagaimana kemudian ketika kita dimusuhi dan dibenci oleh orang lain? Saya selalu mengatakan apa? Kita tidak bisa ngatur orang untuk berbicara apa tentang kita. Karena mulut-mulut dia sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menyikapi omongan mereka. Kita tidak bisa ngatur bagaimana orang itu ngomong dengan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi omongan mereka. Kita tidak bisa ngatur bagaimana orang itu bersikap dengan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bersikap atas sikap mereka kepada kita. Artinya apa? Saya pengen kemudian Anda belajar kecil dari hal-hal seperti ini. Walaupun saya juga tidak suka berlebih-lebihan. Ketika Anda dimusuhi sama orang, dibenci sama orang, Anda akan mengatakan apa? Aku dimusuhi rapopo. Muhammad sing nabi yo dimusuhi kok. Lah itu mohon maaf, perbandingan perumpamaan yang sama sekali tidak jelas, tidak pas. Bedanya apa? Kalau Nabi Muhammad dimusuhi orang, jelas yang musuhi itu salah, yang dimusuhi Kanjeng Nabi itu mesti benar. Muhammad mesti benar, yang musuhi mesti salah. Artinya kalau Nabi Muhammad itu dimusuhi sama orang, yang musuhi Nabi Muhammad mesti salah. Nabi Muhammad pasti benar. Beda dengan kita. Kalau kita dimusuhi orang, katakanlah mohon maaf belak-belakan saja, hari ini saya dibully habis-habisan sama Ustadz Maher. Ustadz Maher Atwailibi. Salah ngomong. Atwailibi. Katakanlah beliau hari ini membombardir saya habis-habisan. Dua kemungkinan. Begitu beliau Maher Atwailibi itu musuhi saya, bisa jadi saya yang benar, dia yang salah. Atau sebaliknya, dia yang benar, saya yang salah. Tapi kalau Nabi Muhammad dimusuhi, Nabi Muhammad pasti benar, yang memusuhi pasti salah. Tapi kalau Miftah ini dimusuhi, bisa jadi saya benar, bisa jadi saya salah. Maka jangan perbandingannya, kok mbak-mbaknya dimusuhi, orang apa-apa aku dimusuhi. Aku diireni nggak apa-apa kalau kanca-kancaku. Nabi Muhammad ya diireni. Ya beda. Gue katakanlah gini, tamu yang mau datang ke kamu tahu-tahu diambil sama temanmu. Aku sabarlah. Kanjeng Nabi yo tahu di ngono oke matamu. Ya beda. Masa awake dhewe ning Sarkem madake karo Kanjeng Nabi. Ya kadowen gitu loh. Artinya apa? Di sinilah kemudian kita harus mampu untuk menata hati kita. Ketika kita melihat kejanggalan pada orang lain, yang perlu kita tata apa? Mata dan mulut kita. Saya sering mengatakan ya Mbak ya sama kalian, kenapa Allah memberikan dua mata kepada kita? Tujuannya kan satu. Satu mata untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain, dan satu mata untuk melihat kekurangan kita sendiri. Nah ini mesti ada yang roaming ini. Ini yang Mbak Audurlinda ini. Kalau kalian lihat Instagramnya Gus Miftah, seminggu yang lalu dia saya Islamkan. Beliau dulunya seorang Kristiani di sana, tapi kemudian menjadi ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Nggak percaya dengan Tuhan. Dia mengatakan apa? God is nothing. Tuhan itu tidak pernah ada. Dia mengatakan aja apa? Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. Jadi nggak ada surga neraka. Pokoknya ya inilah dunia. Dia ketemu saya 10 menit di studio iNews TV ketika saya syuting di Jakarta. Kemudian dia menyatakan masuk Islam melalui saya. Dan saya bimbing. Ternyata apa? Banyak hal yang kemudian pengen saya sampaikan. Hikmah dari pengajian kita di sini, Dok. Saya punya banyak kawan di Eropa, di Amerika, di Australia masuk Islam gara-gara mereka gumun dengan pengajian kita di Sarkem. Lalu lucunya apa? Orang-orang non-Islam itu senang ikut kita ngaji di sini. Minimal menghormati kayak Babe Putut, beliau non-Islam, non-Muslim. Tapi ikut gabung dengan pengajian kita di sini. Lah sementara di luar sana yang ngakunya ustadz, yang katanya orang tahu agama, ternyata malah cangkemnya cerewet. Maka saya heran, jangan-jangan ustadz mereka itu apa? Urusan seputar pantat mungkin ya barangkali.
Cangkemmu ngopo? Masuk pae kok matamu Gus Miftah. Lah orang itu tidak bisa membedakan mana bahasa panggung, mana bahasa guyon, mana bahasa yang serius, bahkan mana bahasa sindiran. Kita kan ngomong seperti ini biasa ya Panglima ya. Ngomong, sekarang semuanya diposting, dipotongin dikit-dikit kemudian untuk nyerang saya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah sakit hati. Begitu banyak komentar-komentar saya di Instagram yang nyerang saya. Kemarin sampai 9.000 komentar. Dan alhamdulillah saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena dari 9.000 komentar itu satu pun tidak ada yang saya baca. Lah untuk apa saya baca gitu loh. Makanya apa? Belajar. Kalau kita melihat orang lain, hindari ghibah. Maka Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian ghibah itu apa? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ya Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu ghibah itu apa. Kemudian apa? Rasulullah menjawab, ghibah itu adalah ketika kamu ngomong tentang saudaramu. Ngomong tentang saudaramu. Para sahabat kemudian kembali bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang saya omongkan ini benar, apakah itu ghibah? Umpamanya begini, kayak mbak, kayak apa tau nih sarkem? Kayak nganu kayak cahelek, kayak canakal kupu-kupu malam. Umpama bener yang saya omongkan itu bener kupu-kupu malam. Itu bagaimana Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu tetap ghibah. Kalau omonganmu bener, itu tetap ghibah. Kalau salah, itu fitnah. Padahal ingat, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Sangel, angel. Ya kan? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka bagaimana kemudian ketika orang itu kita omongkan, walaupun toh dia benar umpamanya, kayak sapa tanggomu lonte umpamanya. Kalau toh benar itu tetap hibah, nggak boleh. Karena apa? Sayyidina Ali pun pernah mengatakan begini, ketika di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan ketemu keesokan harinya, jangan katakan dia maksiat, ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dia bertobat sementara mata kamu tidak pernah melihat. Jadi kalau bahasa Gus Miftah di panggung itu ngomong lonta-lonte itu tidak ditujukan kepada siapapun. Karena memang saya ngurusi mereka. Tapi saya tidak pernah kemudian menunjukkan itu kepada siapa. Enggak. Sama halnya begini, ketika ngomong soal fikih bahwa anjing itu haram, boleh nggak mulut saya mengucapkan anjing? Boleh, dan itu bukan sebagai sebuah umpatan. Ya kan? Ketika ngomong soal bersuci, saya ngomong tai. Boleh nggak saya ngomong tai? Boleh, selama sesuai dengan konteks dan proporsinya. Contoh lagi begini, umpamanya. Boleh nggak kita itu di kamar mandi mengucapkan kalimat Allah atau kalimat thayyibah? Nggak boleh. Tetapi dalam konteks yang pas menjadi boleh. Contoh, kalian di kamar mandi, tahu-tahu kepleset. Lihat, kalian bilang, innalillah. Boleh apa enggak? Boleh. Karena refleks sesuai dengan konteksnya. Daripada kamu kepleset sambil bilang, bajingan. Lah, itu malah enggak boleh. Sangel-angel. Audur, say, bajingan. Bajingan. What is mean bajingan in English? Apa, Dika? Fucking boy. Fucking boy, like Pak RW. Malah oh yes, oh no ini ngopo lagi. Allah. Untung Audur Linda pakai masker. Wah, lah ora sing lanang matane. Wow. Masker coba cangkem. Codot. Jadi, apa namanya? Saya kalau kayak tadi ada yang bilang di Instagram, kan Gus Miftah juga pernah bilang londe. Iya, saya sering. Karena pembinaan saya di mana-mana seperti itu. Bahkan di Pekalongan, di Batang, di Pantai, ya, Nduk. Teman-teman di sini pengen ketemu sama Abah. Pengen ngaji lah, nggak aja di Sarkem saja atau di mana saja. Bahwa kita juga didatangi. Artinya apa? Kenapa kemudian saya tetap istiqomah di sini? Ada lagi yang bilang begini, alah, kalau memang ngaji di Sarkem sudah puluhan tahun, kenapa kok Sarkem masih buka? Pertanyaan saya, apa hubungannya Gus Miftah dengan nutup Sarkem?
Saya bukan pemerintah, saya bukan wali kota. Di sini hanya sekedar saya menyampaikan apa yang saya bisa. Kok masih banyak, Gus? Hukum dunia malam. Ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi sekian lama saya di sini, belasan bahkan puluhan tahun saya di sini. Ini ada yang dari awal barangkali ikut, tapi juga ada yang barangkali dia masih baru. Betul? Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, ini saya sudah lama tidak bagi mukena. Coba nanti Pak RW sama mbak-mbak yang senior itu, mbak-mbaknya yang belum dapat mukena, silakan didata, bulan depan tak kasih. Semuanya yang belum. Tapi sing wis rasa njaluk meneh. Umben tak kai kowe njaluk. Yo lak digo salat, lak digo lemek. Korane ganti. Malah korane diganti sajadah. Coba nanti Pak RW di sama Panglima di data. Yang baru-baru atau yang belum punya mukena atau mukenanya sudah rusak, rukuhnya atau butuh Quran, nanti didata. Nanti Gus Miftah carikan lagi, tak bagi. Nah, sebagai tanda sayangnya Gus Miftah kepada kalian. Kalau sebagai tanda sayang saya kasih, tapi kalau sebagai mas kawin saya nggak kuat. Loh sama ini mbaknya jelok mas kawin Quran, wah ya boyokku jebol bro. Pak RW pengen mau tak golek iki mas kawin. Ya. Malah njaluk bulene ya aja. Bulenya Audur Linda sama Pak RW itu beda apa keyakinannya. Pak RW yakin mau, Linda yakin nggak mau. You believe in her and she is believe in me. Seneng karo RW ini. Wis ben tak buli mano tak RW ini. Anak kecil ikut ketawa. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Ketika ada orang berbuat seperti itu, mendingan kita apa leh? Tutup mulut. Makanya kemudian dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Kalau kita melihat ketidakberesan di depan mata kita, katakanlah dengan bahasa yang baik atau mendingan diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, melihat, kono mas kok boncengan karo ora bojone ke sapa? Mendingan kita diam. Kalau toh kamu akan mikir, Panglima kok boncengan karo mbake uduk bojone, uduk Mbak Lucy. Jangan-jangan Panglima selingkuh. Mendingan kamu diam. Kalau toh benar Panglima selingkuh, omonganmu tetap ghibah. Kalau tidak selingkuh, berarti omonganmu fitnah. Ya mendingan diam saja. Diam. Lah kita itu sering gitu loh. Belum tahu faktanya seperti apa, mulutnya sudah ikut-ikutan teriak. Maka kemudian apa? Menyesal. Maka kenapa orang Jawa, orang Jogja bikin blangkon, itu bendolnya di belakang. Ya kan? Kenapa blangkon ini bendolnya di belakang? Karena kalau di depan saya nggak bisa kelihatan. Angel. Linda, C. Angel. Angel. Modus. Kenapa orang Jawa itu bikin blangkon bendolnya di belakang? Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Kenapa penyesalan tempatnya di belakang? Iya, kalau di depan namanya pendaftaran. Iya. Makanya orang Jogja bikin mondolan ini di belakang. Dan etikanya orang Jogja coba kalau bawa keris, pasti awalnya di belakang. Begini. Sopan santunnya orang Jogja itu pakai keris di belakang. Tapi lah wong wis mulai macem-macem, keris mulai dipindah ke depan. Hati-hati. Kita selalu belum tahu fakta yang sebenarnya sudah ngomong duluan. Kayak gini. Kayak hari ini saya dihakimi di medsos tentang pengajian kita seperti ini. Ya wis ra ngaruh, Bro. Saya sudah belasan bahkan puluhan tahun dikritik, dibully. Wadah, sudah biasa. Sudah lost.
Sampai sing ngritik cangkeme los dol. Kita tetap los gak rewel, betul? Lah urusanmu apa? Kowe ngomong terus kaya ngopo? Pengajian kita kembali dipermasalahkan 2 tahun yang lalu viral, sekarang kembali viral. Aku ra urusan. Aku ngaji rene ya kowe ra tau mbayari aku. Aku ya ora tau entuk duit. Bahkan saya sama Panglima selalu golek sego. Mergone RW-ne ra kuat kemenehi sego. Loh, RW ini mengiyakan saja, saya sudah senang kok. Coba kalau RW ini galak, Gus Miftah gak boleh ngaji. Wah, teliti TNI mulai reso ngising delok ae. Angel kayak itu. Makanya kawan-kawan gini ya, Mbak-mbak hari ini kalau Anda merasa terganggu dengan berita-berita di medsos, wes santai wae, Nduk. Santai wae. Santai wae. Kita nggak pernah tahu jalan hidup kita seperti apa. Orang hari ini yang membuli kalian, yang membuli kita, belum tentu lebih baik daripada kita, betul? Betul. Karena toh yang Allah lihat itu adalah akhir dari semuanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu jauh lebih baik daripada yang pertama. Kayak teman-teman Laskar Jogja, lebih baik mantan preman daripada mantan orang beriman. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan dasar lonte, belum ada jaminan mereka akan lebih selamat duluan dibandingkan kita, betul? Betul. Makanya kemudian, yuk kalau kita melihat orang lain salah, orang lain berbuat maksiat, mendingan kita tutup mulut. Kalau memang bisa ditegur, ditegur. Kalau memang nggak bisa, ya sudah. Apa? Fabi qalbi, dengan menggunakan hati. Doakan saja. Kalian mau menjelek-jelekkan, tidak akan pernah merubah mereka menjadi baik. Tetapi ketika kalian mendoakan, bisa jadi doamu menjadi wasilah bagi mereka. Maka kalau ada ahli maksiat, kamu duduk bersamanya, bukan untuk menceritakan kemaksiatannya, bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi duduklah bersamanya untuk merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah, betul? No. Makanya ono bocah-bocah sing jomblo, bah kok kula pengen ngerabi santrine jenengan teng Sarkem. Wah, langsung aku, ya rabinen, ora apa-apa. Ayo, kowe gelem ta iki? Sak gelem. Lah kula jomblo, kula pengen ngerabi karo warga Sarkem. Pertanyaane siji, warga Sarkem gelem karo kowe apa? Ya, itu keyakinan. Lah ya beda pemikiran kok. Nah, kowe mikir mbake mikir Panglima kok. Kan nek Panglima iso ninggal KTP. Member matamu kok member. Jadi kadang-kadang orang itu nggak bisa membedakan ya Mas Imam ya. Bahasa guyon, bahasa lisan seperti ini kemudian dipotong itu saja dan diviralkan. Oh, Miftah cangkeme bosok. Kalau ada orang ngomong Miftah cangkeme bosok, ya bahkan cangkem saya ini lebih bosok daripada kelakuan saya. Luwih apik aku bosok cangkemku daripada kowe bosok kelakuanmu ya ra. Padia iki lho. Kandiani kok itu. Saya selalu saja orang motong-motong yang tadi kita ngomong agak kasar gini dipotong, diposting untuk nyerang saya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampai mati pun kalian potong-potong kemudian diposting seperti itu saya akan marah. Kalau postinganmu ada kebaikan, saya doakan mudah-mudahan dapat pahala. Amin. Dan kalau ada salah mudah-mudahan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang ngomong gitu. Jadi pesan saya ya, kalau ada orang bermaksiat dengan siapapun, kalau kemudian kita tidak bisa ngomong yang baik, mendingan kita tutup mulut. Menengok wae lho. Karena apa? Asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, tapi sedikit orang yang bisa diam. Diam itu adalah emas. Makanya kalau istri Gus Miftah minta emas, saya minta untuk diam. Abah minta emas, menengok. Jaluk emas, rasa gableh. Karena diam adalah emas. Coba. Ad-dunya mataun, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'ya mar'atus solehah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan solehah. Makanya kalau kamu pengen dapat banyak perhiasan, jadilah wanita solehah. Karena saya yakin perempuan itu pada dasarnya suci seperti sajadah. Kenapa seperti sajadah? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Nih yuk kayak bojone dhewe. Karo bojone tanggane kok ngibadah. Kandiani kok codot. Mendingan diam. Allah menciptakan mulut di depan supaya apa? Tidak berbicara di belakang.
Kita itu beraninya hanya ngomong di belakang tok. Ngomong di belakang tok. Begitu ketemu begini, nggak akan berani. Makanya kemarin saya bilang, ya yang nyinyir-nyinyir itu, kalau mau ngaji di Sarkem, Anda sebagai ustadz silakan datang ke Sarkem. Silakan memberikan ceramah kepada mbak-mbak di Sarkem. Apakah mbak-mbak di Sarkem itu mau menerima atau enggak tergantung cangkemmu, betul? Nah, kalau mau ke sini, saya pengen tahu pengajiannya Gus Miftah di lokalisasi seperti apa, silakan datang. Kalau nggak punya tiket, tak belikan. Nggak punya hotel, tak carikan kamar hotel. Ayo, minta mbak-mbak Sarkem nembung sendiri. Gratis matamu. Aku durung. Engko mriki dipotong meneh. Oh, Gus Miftah durung ngono ya. Wis potongan ra urusan aku. Makanya saya dari dulu bilang sama Panglima ya, Panglima tolong mbak-mbak di Sarkem jangan ada yang punya nomor kontak Gus Miftah. Betul Panglima? Betul. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau ada perlu silakan ngomong melalui Panglima, silakan ngomong melalui Pak RW. Pak RW pun belum pernah WA sama saya. Karena langsung saya reject. Karena saya nggak mau ribet ya. Katakanlah mbak-mbak pengen curhat, nanti kalau punya nomor saya minta curhat, minta ini, minta ini, minta ini. Ya, kalau toh kemudian niatnya cuma curhat, pasti tetap akan menjadi fitnah. Cie Gus Miftah chatting sama mbak-mbak Sarkem, padahal mereka minta dibimbing untuk pengajian. Makanya saya nggak mau. Saya bilang kalau mbak-mbak punya pentingan dengan saya, kayak dulu ada orang nggak punya agama, pengen masuk Islam, dia sama sekali nggak punya agama, ateis, KTP-nya pun kosong, nggak punya agama. Bilang sama manajer di klub malam, saya pengen diislamkan sama Gus Miftah, tolong disampaikan. Mendingan pakai orang lain. Atau mbak-mbaknya di sini ketemu tamu, pengen nikah kamu, pengen dirabek Gus Miftah, silahkan ngomong sama Pak RW. Insya Allah Pak RW saya jadikan mas kawinnya, ya. Aduh ya Allah itu. Satu, ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, mendingan kita diam. Ya. Melihat kemaksiatan bisa dirubah. Kalau enggak, mendingan kita diam. Jangan ngomong yang enggak. Kalau dulu, Nduk, yang identik orang itu banyak dosa melalui mulutnya itu perempuan. Tapi hari ini laki-laki maupun perempuan enggak ada bedanya. Wah, cangkeme nyinyir. Bahkan banyak laki-laki yang lebih nyinyir daripada perempuan, betul? Kuwi jenenge wong lanang tapi cangkem wedok. Iya tak? Padahal Gus Miftah sudah sering bilang, apa bedanya perempuan sama laki-laki? Bedanya satu. Perempuan itu kalau nangis ditutup mulutnya, laki-laki kalau nangis ditutup matanya. Kenapa perempuan kalau nangis ditutup mulutnya? Karena perempuan sadar dosa paling besar dari perempuan berangkat dari mulut. Mulut. Ayo. Laki-laki kenapa kalau menangis ditutup matanya? Karena laki-laki sadar dosa yang paling banyak dari laki-laki adalah matanya. Yang saya gagal paham adalah laki-laki nangis yang ditutup mulutnya. Lah aku gagal paham aku. Jangan-jangan kayak singe lanang tapi isine wedok. Kalau ditutup mata dan mulutnya berarti yo lanang yo wedok. Bisa merongot. Jadi kalau hari ini mohon maaf, dulu katanya yang nyinyir cuma perempuan. Sekarang ternyata banyak laki-laki yang lebih nyinyir daripada perempuan. Lah wong wedok cerewet ya sak pantese, mergo keturunane Siti Hawa, cangkeme mangap Hawa. Lah wong lanang kok cerewet, Adam. Padahal kudune mingkem, Adam. Wedok mambukus matamu, mambukus itu. Tapi tak pikir-pikir saya ingin ya, ya. Cangkem karo silit, kuwi ternyata lebih jujur silit. Bener apa RW? Yang keluar dari silit ini mesti entut. Suara kok silit ini mesti entut, tut. Tapi sing metu saka cangkem, ya Allah. Iso entut, iso kopet, ini semacam kan. Kado-kado. Kado-kado.
Lah tenan kok, silet ki mau ngentut tok tut. Salah masih. Paling yo pinter entut ki suarane beda-beda. Ana sing banter buat. Ana sing pesan iki malah mambune pol kuwi. Ampase. Apa meneh katut ampase. Jiji. Belekek. Aduh ya Allah. Makanya kemudian apa? Hari ini banyak orang bermasalah dengan mulutnya, tidak dengan siletnya. Ayo. Tapi kira hari ini jarang orang dipidana gara undang-undang persilitan. Nggak ada. Ora ono. Saya putuskan hukum pidana 5 tahun kepada Bapak RW. Karena ngentuti cangkeme Gus Miftah. Ora ono ya, ora ono. Tapi coba hari ini banyak orang kena undang-undang ITE, pencemaran nama baik, undang-undang informasi teknologi itu gara-gara mulutnya. Gara-gara mengatakan orang di medsos. Gara-gara membenci atau mengatakan fitnah di medsos. Itu berangkat dari mulut. Makanya kenapa dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu selamat kalau dia bisa menjaga lisannya. Coba hati-hati. Makanya mbak-mbaknya begitu toh. Dulu Gus Miftah sering pesen toh. Udah, daripada kalian nunggu tamu ngerasani koncone sing ora-ora atau ngomong yang enggak, mendingan nonton YouTube-nya pengajian Gus Miftah atau mulutnya dipakai untuk sholawatan. Jadi kalian duduk di gang atau di depan rumah nunggu tamu datang sambil sholawatan. Ala taha rasulillah. Loh, kok malah ras itu payu matamu gitu. Ya ora usah banter-banter. Sing krungu kupinge dhewe. Malah mentang-mentang berpengajian malah bunga-bunga. Allah tullah. Begitu Mbak, handle langsung takbir. Nah. Ya enggak harus seperti itu. Aku biar kenal lagi. Jadi ya daripada kowe ngrasani karo kanca-kanca itu, mendingan buka HP, ndelok pengajiane Gus Miftah pas ning Sarkem atau pas kamu diam daripada ngelamun sing ora-ora. Kowe malah padu karo kancamu. Oh, jan asu kok. Lah ngapa? Wis karo aku malah dipek kono. Oh, kamu mesti nganggo pelet ketok kaya ngono. Kamu mesti nganggo susuk kaya ngono. Ora perlu ngono kuwi. Selawati wae. Salatul kayak Bunda itu kemarin saya dikirimi apa namanya capturean. Bah, alhamdulillah hari Jumat tuh Bunda Bang Nima. Sebelum dia tidur tuh maca sholawat 22.500 kali sehari. Baca. Makanya Bunda itu nggak bisa dipoligami. Kenapa? Karena sholawatnya lebih banyak daripada sholawat saya. Kan ngomongnya Pak RW maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan bojoku gelem dipoligami. Al-Fatihah. Bojone ya maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku ora iso ngaceng. Al-Fatihah. Sangel kowe angel. Takbir. Ya daripada kemudian kalian ngomong yang enggak ya mendingan sholawatan Dok. Kalian tidur pulang pagi. Kok tidur susah? Sholawatan aja Dok. Yang paling pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalian kan kadang-kadang walaupun pulang pagi matanya nggak bisa tidur tuh karena terlalu banyak pikiran, hatimu andilau antara dilema dan galau atau bahkan mungkin gegana, gelisah, galau, merana. Begitu rampung kerja, aduh sholat subuh, kok ngene ra iso turu ya Allah, mambengi pengajian karo Gus Miftah. Kok suwe-suwe saya ganteng ya Allah ya Allah. Umpamane. Daripada kowe kepikiran sing ora-ora mendingan mau sholawati wae. Muga-muga Gus Miftah gelem ora aku ya Allah ngono. Kowe maca Al-Fatihah. Tekan omah tak bales Yasin. Kandani. Loh, kita kan sering ya. Sekarang begini ya. Coba ini kawan-kawan yang di luar sana biar tahu ya. Bahwa mereka itu juga punya hati seperti kita. Yang hati mereka itu juga kadang-kadang galau. Orang mengatakan, wah mbak-mbak di dunia hiburan itu senang terus. Kalian salah. Banyak di antara kawan kita itu bekerja karena terpaksa. Karena harus mencukupi nafkah keluarga. Pengen membahagiakan orang tuanya. Pengen menyekolahkan anaknya. Melakukan segala sesuatu karena keterpaksaan. Begitu mereka selesai bekerja. Katakanlah habis karaoke, habis minum dan lain sebagainya. Wih kadang-kadang ya hati ini sedih. Ya Allah kok aku yang ini terus toh. Betul nggak Dok? Betul.
Apalagi kemudian kelingan ibunya yang sudah meninggal, orang tuanya yang sudah meninggal, suaminya yang sudah meninggal. Wih mesti hati ini ya loro, sedih. Tapi begitu kelingan bojone selingkuh, dadi meneh ngono ya ngono. Lho kan nyoto lho kandhani kok. Aku tahu yang kamu rasakan, Dok. Hatiku sama hatimu kan sama gitu loh. Ya sama-sama hati gitu loh. Bahwa kemudian di dalam hati ini menerima petunjuknya Allah. Maka dikatakan qalbun mukmin baitullah. Kan saya tahu gitu loh. Makanya ketika kamu susah seperti itu, apalagi bulan Maulid seperti ini, Rabiul Tsani, ya sudah. Daripada tidur ngelamun yang enggak, nonton YouTube pengajian sambil selawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alangkah indahnya ketika matamu terpejam, mulutmu masih mengucapkan kalimat Muhammad. Padahal dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalian semua tidak akan diadab oleh Allah selama ada nama Muhammad di dalam hatimu. Kalian tidak akan pernah diadab oleh Allah selama mulutmu basah dengan sholawat. Kan keren, Dok. Pagi-pagi kamu habis mandi baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya tapi rasa bengok-bengok ning kamar. Didhawuhi Gus Miftah maca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli pakai sholat. Ya Allah, kula cek ahli maksiat, tapi ampun ngantos jenengan nyabut iman kula saking ati kula ya Allah. Sholat. Ramung sholat donga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Enak turu maca donga, sholawatan. Maka coba Anda saya ingatkan, kamu tahu nggak dosa apa dosa? Doa mau tidur itu artinya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalian tahu artinya apa? Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Kenapa kita membaca doa itu? Karena pada dasarnya tidur itu adalah mati sementara, sedangkan mati itu adalah tidur selama-lamanya. Maka begitu kamu ngenduk mau tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut. Sing iso nguripke aku mung Allah, sing iso mateni aku mung Allah. Aku turu sing nangeke ya Allah, umpama ora iso tangi kuwi mergo Gusti Allah. Coba kamu ingat-ingat. Kalau kamu mengingat-ingat itu saja sebelum kamu tidur, minimal mengurangi dosa. Cah lanang-lanang lho ngono. Arep turu bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut. Ya Allah, saya mau tidur, saya jangan sampai berbuat maksiat. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya body lotion cin arep turu tangane nang ndi tangi turu tangane nang ndi mbrengkal nak duwe bojo lan di bojo kok mbrengkal kok nek dhewe itu namanya AIDS. Akibat itunya dipakai sembarangan. Kuwi beda Bang, AIDS akibat intim dengan sabun. Iya. Coba kalau mau tidur dengarkan Dok. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya tidur karenamu, saya bangun juga karenamu. Saya tidur, yang bisa menidurkan cuma kamu. Wis percaya. Apa rumangsane kowe turu mergo pinter turu? Ora. Iki lho bocah-bocah langkah Jogja, mereka suka tidur bukan karena mereka malas, tapi karena mimpi mereka lebih indah daripada faktanya. Lebih pahit. Karena betul. Maka kalau kalian pengen cita-citanya dikabulkan oleh Allah, banyaklah bermimpi. Caranya gimana? Tidur. Turu wae, Bang. Ngono wae. Maka Mbak-mbak saya minta ya, Anda mau tidur pulang kerja, adu sondok. Sing resik. Apapun dosa kalian malam hari itu, kowe adu sondok. Mandi besar, niat karena apa? Setelah itu kamu sholat subuh 2 rakaat. Tidur. Kalau seandainya kemudian Allah mengendaki kematianmu di saat tidurmu, Allah yang dilihat adalah yang terakhir yang kamu lakukan. Apa wapi itu bar sholat turu, maca Quran sampai keturun, meluk Quran seperti ini. Di saat itu kemudian malaikat Israel datang. Ya Allah, indah.
bisa jadi dosa-dosa kita sebelumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana saya mau mengatakan kalian itu ini mesti ahli maksiat? Dari mana? Ini ahli pemabuk dari mana? Saya dari dulu gaul sama Panglima Laskar Jogja ini Mas Indra. Saya nggak pernah memanggil dia, hei pemabuk, nggak pernah. Saya nggak pernah ketemu Babe, wis mabuk apa durung? Belum pernah. Saya malah penikmatnya status WA-nya Babe Putut. Wow. Adus dandan wangi mangkat sarkem. Wah, apik kae. Padahal nek sarkem yo mung nyengok kae ta. Wong ra ndek duit. Sebelum saya lanjutkan, saya mau dialog sama Mr. Audurlinda. Nah, sama Mbak Dika ini. Mrs. Audurlinda from Island. Cek. Yes. Take mic. Yeah. Kenalan Audurlinda. Matane berdiri. Kadang-kadang kamu pakai penerjemah, Mbak Dika kan bahasa Inggris aku very bad. Bedroom. Kok orang bedroom iki ya apa? Berdiri. Stand up please. Stand up please. Mrs. Audurlinda. Halo, saya nama Audurlinda. Say salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh. Salam. Cek. Perkenalan diri. What is your name? Saya nama Audurlinda. Audurlinda. Complete name. Audurlinda Sonidottir. Modern. Cek. Audurlinda sanitizer. Berapa lama di Indonesia? How long you stay in Indonesia? 1 year. 1 year. In Indonesia, 1 year. Yes, in Bali. In Bali. 1 year. Yes. In Jakarta? 3 weeks. 3 weeks. Yes. And 3 weeks. Jakarta. Oh, yes. Sudah baru 2 hari. And God is not there. Dia saya tanya kenapa dia pilih ateis? Karena bagi dia agama itu tidak nyata, not really. And then continues. Yes, just like that. Religion is not real. Yes. Fiction. Fiction. Yes. Fiksi. Terus what? And then not really fiction. I believe in science. Oh, dia itu orang-orang ateis itu percaya banget dengan ilmu pengetahuan. Jadi agama itu nggak ilmiah. Menurut mereka agama itu tidak masuk akal. And no, I ask you, why you be a Muslimah? I found Allah in my heart. You believe in Allah. Yes. Believe in Prophet Muhammad. Yes. Wow, luar biasa. Dia kenal saya 10 menit di A-News TV. Berbicara, tahu-tahu dia minta dijadikan seorang muslimah. And you happy? No? So happy. Apalagi pertanyaannya, Dika? Kamu tanya Dik. Ini mamanya ini. Ini bapaknya. My ibu and ayah. Oh, my ibu and ayah. And me? Teman. Angel. Tarisis. Semoga. What are you doing in Indonesia? Music. Travel and music. And music. You can sing it? Tidak.
Abdullinda musician. You can sing Ibu Pertiwi. Try. Okay. Coba dia mau nyanyi Ibu Pertiwi. Oh. Kulihat ibu berdiri, sedang bersusah hati, air matanya berlinang, cintanya bergenang. I forget the lyrics, I'm sorry. Semoga. Cek. Lanjut. Terus. Ya bareng-bareng sama Audurlinda. Terusnya tadi gimana? Ku Dan bersama lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, benci dan berdoa. Semoga. Didi, you just yes. Bukan Didi. Just. Repeat me. Okay. Salatullah, Salatullah, salamullah. semaulah. Ala Tuhan Ala Tuhan Rasulillah, Rasulillah, salatullah, Salatullah, salamullah, Salamullah, ala Yasin, Ala Yasin, Habibillah. Habibillah. Siapa yang sendiri? Yen wis mati Yen wis mandi, bondo bondo, ramel ramelu, bojo bojo ayu, wis ana sing wis ono, wis ono sing nemu, seneng seneng kubur bojo tau ndonga salam ala Taha Try again, pay yourself. Salatullah salamullah. Pay yourself. You can read your phone.
Oke? Sholatullah, salamullah, Ala Toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin Habibi. Bareng-bareng salatullah salamullah. Repeat me. Bocah bocah cilik cilik diulang diulang ngaji ngaji yen wis yen wis gedhe gede dadi kiai. dadi kiai Kiai. kiai Ganjok dikepentak. Urip urip pisan bisa aja ojo mung dolanan. montolala Dolanan. dolala Dolanan. Dolanan. Ayo sregep. ayo syara Sregep. seragam Nderek derek pengajian. pengajian Salatullah salamullah. Linda, apa ya? Message for this audience from you. Say something for us. terima kasih for having me here and listen to me. Yes. Kamu keren. Wah, who is keren? Oh, Him or me? you. Oh, Malah orang taresis wae. How long you stay in Indonesia? Berapa lama kamu pengen tinggal di Indonesia? How long? Yes. Yes. I want for long. How long? Yes. You want to stay live in Indonesia? Yes. Yes. Kowe golek apa? Wah, mun goyang-goyang. Lah aku ketemu order lah goyang-goyang ya ora dadi kok. Apa yang kamu cari di Indonesia? Mogok. Kok ngurung Apa yang kamu cari di Indonesia? What do you find in Indonesia? You. Me. A'udzu billahi. Halo Bunda, halo Bunda. You want to be a great musician in Indonesia? Yes. Oh yes. You have Instagram? Yes. Tell him. What is your akun Instagram? Autur lintah. Autur lintah. Miftah. Alik. Lintah. Oh, autur miftah. You have YouTube channel? Autur lintah. Autur lintah YouTube channel. Oh, what is your content in YouTube? Ibu Pertiwi and I only have one video. Oh, oke. Ada pertanyaan untuk Linda? Tidak ada, terima kasih. Ya. You are single? What? Single?
Yes. Yes. You have boyfriend? No. And me? Mie goreng. Cukup das lu. Enggak nonton lagi, enggak nonton loh. You have married? No. No. No, masih gadis dia, masih gadis, belum menikah. How old are you? Dua. Dua bro. Wah jangan. Kimcil. You say I am Kimcil. I am kincil. Apa itu? Saya masih gadis. I am young, too young. Yes. Yes. Young ladies. Kimcil is young ladies. Oke. Semangka. Cangkem itu joboy. Kita semuanya mendoakan Audurlinda cita-citanya dikabulkan oleh Tuhan. Amin. We ask pray for you. You are become the great musician in Indonesia. Oh. Terima kasih. Amin. Nah, tepuk tangan applause for Audurlinda. Thank you Audurlinda. Terima kasih. Matur. Matur nuwun. Sami. Harsis. Thank you. Sit down please. Iki matane cah YouTube seneng banget. Ya Allah. Sebelum saya teruskan, barangkali ada pertanyaan sebelum kita berdoa dan makan malam. Ada pertanyaan, saya persilakan. Jadi mbak-mbak semuanya ya, nggak usah ikut-ikutan emosi melihat keadaan medsos hari ini. Kalau abahmu hari ini dibully udah nggak apa, doakan saja. Saya banyak yang abah, kita harus bagaimana? Termasuk panglima dan lain sebagainya. Sudah, dibiarkan saja. Nggak penting lah. Artinya energi kita akan terbuang sia-sia kalau kita hanya nanggepin seperti itu. Kalau di medsos kalian balesi silakan, tapi kalau tindakan macam-macam mendingan nggak usah, didoakan saja. Apapun itu mereka juga saudara kita, mereka juga agamanya seperti kita, walaupun toh beda agama mereka juga satu negara dengan kita, betul? Saya dengan Babe Putut barangkali beda agama, beliau seorang Nasrani, kita seorang Muslim, tapi ternyata ya kita masih bisa ngepit bareng, nyoto bareng ya Babe ya. Kalau sakit ya didoakan bareng dan lain sebagainya. Apalagi mereka juga seagama dengan kita. Orang-orang yang membuli abahmu ini ya biarkan saja, nggak apa-apa. Demi Allah saya ikhlas. Saya nggak ada, ya saya jujur dan mengakui. Barangkali omongan abahmu kadang-kadang juga kotor, sesuai dengan apa yang saya hadapi. Kadang-kadang juga barangkali kasar dan lain sebagainya. Kalau kemudian itu diedit, dipotong untuk menyerang saya, ya barangkali itu introspeksi untuk saya, supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Betul? Barangkali ada yang pertanyaan, silakan. Mbaknya mau tanya apa, silakan. Saya nggak mau bermalam-malam nanti mengganggu waktu kalian untuk bekerja, malah saya zalim dengan kalian. Oh, ini dulu, ini bapaknya. Ini apakah tamu reguler di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Arahab. Saya dari Medan. Dari Medan? Horas, Bah. Horas. Malam hari luar biasa ya, dari Islandia, dari Medan, subhanallah. Panggilannya Raja? Ya, Ustaz. Saya bangga ketemu Gus Miftah, yang saya memang termotivasi sama Ustaz. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz yang menjadi favorit saya. Yang mau saya tanyakan Ustadz, saya tahu dan pernah saya belajar bahwa keimanan manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama, keimanan yang paling besar apabila kita melihat kemaksiatan, maka musnahkanlah kemaksiatan itu dengan tangan kita. Kemudian keimanan yang kedua, apabila kamu melihat kemaksiatan, maka musnahkanlah kemaksiatan itu dengan lisan. Dan yang ketiga, apabila kamu melihat kemaksiatan, tidak sanggup menghilangkan kemaksiatan itu dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati. Jadi saya yakin seperti yang tadi dibicarakan Ustaz kita, bahwa dengan mendoakan orang lain
apakah benar kita akan didoakan malaikat itu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Raja Harap, tepuk tangan untuk Raja Harap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, ini pertanyaannya bagus. Apakah kalau kita mendoakan orang lain kita akan mendapatkan kebaikan? Kira-kira begitu. Rasulullah bersabda, "Du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi." Doa seseorang kepada orang lain itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang mendoakan orang lain supaya umurnya pendek, berarti dia mendoakan dirinya supaya cepat mati. Kalau saya mendoakan mbak-mbaknya, mudah-mudahan Allah menjaga hidayah kalian, maka sama halnya saya berdoa supaya Allah menjaga hidayah saya. Makanya jangan pernah kita mendoakan orang lain dengan bahasa yang jelek. Bahasa yang jelek, jangan pernah. Walaupun sebenarnya orang itu jelek, bahasa yang kita keluarkan seharusnya bahasa yang baik. Katakanlah kita melihat ahli maksiat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Begitu kita mengatakan Allah memberikan hidayah kepadamu, itu sama halnya saya berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadaku. Kalau saya bilang jelek sama kamu, dasar kamu ahli maksiat, saya doakan kamu masuk neraka. Bisa jadi itu sama halnya kita mendoakan diri saya untuk masuk ke dalam neraka. Saya ulangi, du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya sebagaimana dia mendoakan dirinya sendiri. Nah, kawan-kawan begitu ya. Jangan nyepatani sing elek. Apalagi karo anak-anakmu lho. Kowe kadang-kadang karo anakmu ya lucu nduk. Anake nakal. Bocah kok nakal persis kayak bapak nih. Ya Allah. Sing salah milih bapak niki dudu anakmu tapi salahmu dhewe. Kan begitu. Bocah kok gawane tangane kriuk. Bocah kok gawane ngintip wae tak dongake dadi tukang syuting. Lah dadine cacah ngono kuwi NU channel. Laskar ora aji ngono kuwi. Ya gitu aja. Bocah kok gawane kraya-kraya. Muga-muga dadi tukang pijat ya, tukang pijat tenan. Muga-muga kowe dadi polisi ya, dadi polisi ngono. Bocah gawane nyekel mik dadi RW, dadine yo ngene iki ngono kuwi. Jadi kalau bisa yang keluar dari mulut kita itu bahasa-bahasa yang baik. Apalagi kalau kamu ngomong sama anakmu. Di Mekah itu ada seorang ibu yang jengkel dengan anaknya. Gara-gara apa? Tamunya mau datang dikasih suguhan, makanannya diinjak-injak oleh anaknya. Lah ibunya ini bengok, "Idhab, pergi kamu. Ja'alakallahu imamanil haramain." Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Dan ternyata Allah kabulkan. Usia 25 tahun, orang ini menjadi imam Masjidil Haram. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Keluar dari mulut yang baik. Ngono le. Ojo nganti bahasane sing elek, termasuk mendoakan orang lain. Wallah, Gus Miftah kalau tahajud, termasuk mbak-mbak Sarkem ini saya doakan. Minimal saya kirimi Fatihah. Untuk mbak-mbakku yang di Sarkem, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan hidayah Al-Fatihah setiap malam. Kowe rong mesti ndongake aku, Nduk. Tapi aku mesti ndongake awakmu. Jam 2 malam tak dongake, aku pas salat. Padahal mungkin malam itu kamu masih karaoke, tak dongake. Padahal malam itu barangkali kamu masih minum alkohol, tak dongake. Barangkali malam hari itu kamu bermaksiat, tapi saya selalu mendoakan kalian. Untuk anak-anakku di Sarkem, ya Allah, Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya nggak pernah tahu hidayah itu datangnya kapan, loh. Kalau saya hanya sekedar melaknat kamu, dasar bajingan, caca kayak maksiat tok, itu baliknya juga ke saya. Kalau saya ngomong kalian bajingan, sementara aku ngaji sama kalian, berarti ya gurumu iki ya bajingan. Makanya walaupun saya bajingan, saya nggak akan mendoakan kalian bajingan. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Ayo satu. Langsung aja bengok, cangkemmu sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini di YouTube yang nonton hampir 3.000, yang di Gus Miftah. Yang NU channel berapa yang nonton? Ayo silakan. Seperti ini Gus. Urung apa-apa kok jadi. Jadi gini Pak, ada sedikit yang mau ditanyakan. Kami kan ibaratnya sering-sering mengkhawatirkan akan berkahnya Gusti Allah. Nah itu kan dimana kami sendiri bingung datangnya kapan. Nah itu Kamu tanyakan berkah apa hidayah? berkah dan hidayahnya. Jadi tak lupa Pak. Ya. Jadi Wiki ngomong apa kamu ngele? Kamu dedek di depan Audur Linda ya. Nah
Nah, jadi gini Pak, tolong berikan kami amalan yang dulu pernah dijanjikan Rasulullah dan dijanjikan oleh Allah ketika ada seorang pemuda pedagang yang waktu itu sedang ingin dibunuh, lalu ditolong oleh malaikat, kalau nggak salah itu dari langit ketiga. Nah, itu tolong berikan amalannya ke kami. Kamu sering nonton Junggukong ya? Mencari kitab suci. Terima kasih Pak, sekian dari saya. Ya. Itu amalan yang diberikan oleh Rasulullah itu saya lupa ingat. Nanti pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Minimal yang bisa saya lakukan hari ini adalah ketika kamu merasa gundah, galau, gulana, supaya hati kamu dibukakan oleh Allah, perbanyaklah membaca surat Alam Nasroh Laka Sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika war. Bahkan mohon maaf, supaya anakmu perempuan, kamu punya anak kecil, mohon maaf ya, walaupun mbok niki seorang bajingan umpamanya, dalam tanda kutip mbok ini seorang WTS, pasti nggak ada yang menghendaki anaknya menjadi WTS, betul? Itu anakmu, kamu pegang dadanya, kamu bacakan itu, akan Allah hindarkan anak ini dari ahli zina. Alam nasrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Kamu bacain ke anak kamu ketika anak kamu mau tidur. Mbak-mbaknya punya anak tinggalnya di sini, anaknya di rumah. Begitu kamu mau tidur, untuk anakku di rumah Al-Fatihah. Kamu bacakan dari jauh, Alam nasrah laka sodrok. Lindungi anakku ya Allah. Yang jelek cukup aku ya Allah. Anakku jangan sampai ikut-ikutan jelek, betul? Caranya begitu. Kamu bacakan tuh anak-anak kamu di rumah. Kita nggak pernah tahu dari siapa, mulut siapa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Bukan jaminan aku sing lungguh ning kene dongane luwih mandi tinimbang awakmu. Nggak ada jaminan. Nanti ya, sementara yang itu nih saya baca yang komplit. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Kita berdoa bersama-sama sebelumnya kita bersolawat. Nanti kita berdoa terus kita makan bareng-bareng. Terima kasih kepada Mas siapa bro yang ngasih nasi malam hari ini? Mas Heru Kopi Rolas. Ya, saya alhamdulillah dari dulu kalau saya ngaji harus cari sendiri. Ini 2 pertemuan terakhir ada jamaah yang nyumbang. Hari ini dari Mas Heru Kopi Rolas. Besok jadi kopi 13 insya Allah. Angel kayak. Ya kita baca Hasbi Robi bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
Hasbi Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana kalimat munajat yang kami ucapkan ya Allah, hasbi rabbi jallallah, cukuplah engkau Allah sebagai penolong kami ya Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hati kami kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang kau bersalawat kepadanya ya Allah. La ilaha illallah, jadikanlah keyakinan di dalam hati kami ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu besar kasih sayangmu, begitu besar rahmatmu, begitu besar kasihmu kepada kami ya Allah, sehingga engkau mengatakan di dalam Qur'anmu, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kami menghitung nikmatmu ya Allah, tentunya kami tidak akan mampu menghitungnya ya Allah. Namun ya Allah, karena kemaksiatan kami ya Allah, karena kekhilafan kami ya Allah, karena kemungkaran kami ya Allah, kami melupakan segala kenikmatanmu ya Allah, kami melupakan segala pemberianmu ya Allah, kami melupakan segala anugerahmu ya Allah. Semua yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu yang kami lihat hanya kurangnya ya Allah. Semua yang kau berikan kepada kami tidak pernah kami syukuri ya Allah. Semua yang kau berikan kepada kami tidak pernah kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, malam hari ini ya Allah, di majelis yang baik ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semakin lama dunia ini semakin tua ya Allah, tapi yang kami tabung bukan kebaikan, yang kami tabung justru tumpukan dosa dan kesalahan ya Allah. Dunia semakin lama semakin tua ya Allah, sehingga kiamat pun akan bisa datang kapanpun yang kau mau ya Allah. Selama ini kami hamba-hambamu hanya bertanya kapan kiamat itu datang ya Allah, padahal yang harus kami lakukan adalah mempersiapkan diri itu untuk menghadapi kiamat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menabung kebaikan ya Allah, yang senantiasa menabung amal yang baik ya Allah, yang senantiasa menumpuk-numpuk kesolehan ya Allah, bukan kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, jagalah hati kami senantiasa terjaga atas namamu ya Allah, jagalah pikiran kami agar senantiasa ada namamu di sana ya Allah. Semaksiat kami apapun ya Allah, engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jagalah lisan kami ya Allah, karena selama ini kami paling banyak menggunakan lisan ini bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami selalu menghiraukan omongan orang lain, bahkan padahal kami selalu melupakan apa yang kau katakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami masih suka dengan pujian dari manusia tapi melupakanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami masih suka menanggapi omongan manusia, bahkan kami mencueki apa yang menjadi perintahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah mulut ini dari fitnah, jauhkanlah mulut ini dari ghibah, jauhkanlah mulut ini dari caci mencaci ya Allah, jauhkanlah mulut ini dari memaki ya Allah, jauhkanlah mulut ini dari membuli ya Allah. Kami teringat dengan firman-Mu ya Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, satu hari di mana mulut terkunci ya Allah. Saat itu mulut kami sudah tidak bisa berbicara ya Allah, tangan kami yang akan berbicara dan kaki kami yang akan menjadi saksi ya Allah. Semua yang kami lakukan ya Allah akan kau hisab di hari itu ya Allah. Untuk itu ya Allah, seburuk apapun kami di hadapan manusia ya Allah, masih ada baiknya di hadapan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba yang sabar atas bulian orang kepada kami, jadikanlah kami hamba yang sabar atas cacian orang kepada kami, jadikanlah kami hamba yang sabar atas makian orang kepada kami, jadikanlah kami hamba yang senantiasa lebih mengingat-Mu daripada mengingat orang-orang yang membenci kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, tidak banyak yang kami lakukan ya Allah, tapi terima kasihku kepada
kepada Engkau ya Allah, atas semua kenikmatan, wabil khusus ya Allah dengan pertemuan dan majelis ilmu malam hari ini ya Allah. Walaupun tidak seberapa ya Allah, kami hamba-Mu bersyukur ya Allah, kami yang ada di sini masih mengingat-Mu dengan majelis ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang sakit ya, dan kehidupan yang istiqomah ya Allah ya Rabb. Siapapun yang hadir malam hari dalam keadaan sakit ya Allah, baik keluarga kami, saudara kami ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah, kembalikan kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir mempunyai cita dan hajat-hajat yang belum terkabulkan ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah cita-cita kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatun salam, mautus salam. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.